Dan kenapa problemnya seperti ini? Ya karena kemudian ketika perumahan yang menjadi hak dasar manusia itu dikomersilkan tanpa ada intervensi atau regulasi pemerintah yang kuat, maka aspek bisnisnya mengemuka. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan dalam kondisi selalu sehat-sehat ya. Senang sekali hari ini ada koneksi konten Ekonomi seksi. ya, seperti biasa ada Maria Katarina, ada Head of Research CNBC Indonesia Arif Gunawan, Argun, dan juga ada produser CNBC Indonesia TV Yoliawan. Hari ini kita akan bahas topik yang menarik buat Sobat Cuan. Kita siap ngobrol, dan karena berhubung dari kemarin tuh bingung mau bahas apa, terus datanglah sebuah pesan message terselubung, enggak ya? ke Instagram Mas Arif Gunawan. Sebenarnya ini buat Sobat Cuan semua, boleh loh, silakan mau Instagram ke Cuap Cuan, Instagram ke Yoli, kayak Instagram ke Mas Argun, buat kasih kita tema bahasan untuk kita bahas. Karena menarik sekali nih ya. Sekaligus mau nyapa juga Pak Muhammad Miftah yang udah send message ke Mas Argun, katanya mau bahas soal tentang pemukiman kumuh di Indonesia dan rumah tak layak huni di Indonesia. Karena kualitas rumah bisa berbanding lurus dengan kondisi perekonomian keluarganya. Itu kata Pak Muhammad Miftah. Jadi minta dibahas soal masalah pemukiman kumuh di Indonesia. Ini tuh kayak pas banget gitu, karena semenjak Bu Sri Mulyani kemarin bilang katanya milenial gak bakalan bisa punya rumah. Agak susah beli rumah. Apakah keresahan itu muncul dari situ? Tapi sejauh mana sebenarnya akhirnya kita berikan attention terhadap pemukiman kumuh yang ada di Indonesia, dan memang ternyata dari sisi luas lahannya juga makin lebar ya Mas, makin tahun makin bertambah ya Mas. Ini pendekatannya kayak gimana nih kalau kita bahas mengenai tema yang diajukan oleh Pak Miftah ini? Iya. Halo Pak Miftah, jadi ada dua topik nih sebenarnya antara pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni. Istilahnya itu ada RTLH. Dua ini memang terkait dengan properti, tetapi ya pembahasannya berbeda. Kalau pemukiman kumuh ini terkait dengan tata ruang perkotaan. Sementara kalau rumah tidak layak huni itu terkait dengan faktor ekonomi masyarakat kita, lebih ke gitu, individu-individu. Nah, dua-duanya bisa diubah atau dibantu oleh pemerintah lewat kebijakan intervensi dan bantuan gitu ya, insentif. Nah, yang RTLH ini, yang rumah tidak layak huni, itu memang selama ini pemerintah memberikan bantuan. Jadi ada, misalnya kalau kita lihat program TV itu kan ada tuh program apa namanya yang bongkar rumah itu kan. Oh itu iya. Nah, konsepnya seperti itu tuh, tapi yang melakukan adalah pemerintah. Jadi itu memang seperti sinterklas. Kriterianya deh Mas, kriterianya dulu rumah RTLH, rumah tak layak huni, sama yang satu lagi pemukiman kumuh ya. Kalau pemukiman kumuh yang sering kita lihat kali ya, kayak di bawah jembatan gitu nggak sih, bantaran kali gitu-gitu ya. Kalau rumah tak layak huni nih yang kayak gimana masuknya? Oke, kalau rumah tidak layak huni itu sudah ada aturannya sebenarnya. Untuk pendefinisiannya pun sudah ada. Ada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 7 tahun 2018 itu. Dia menyebutkan bahwa ada dua kualitas yang bisa membuat kita bisa mendefinisikan ini rumah tidak layak huni atau layak huni. Nah, yang pertama itu kualitas fisik sama kualitas fasilitas yang rumah ada di situ. Kualitas fisik itu apa? Lantainya, kemudian dindingnya dan atapnya, itu konstruksinya seperti apa, bahannya seperti apa. Mohon maaf kalau rumahnya dari bambu gitu ya, atau dari triplek, nah itu jelas tidak memenuhi kriteria untuk dinding, karena dinding kan standarnya tembok gitu kan, gypsum dan sebagainya. Dan kedua, kualitas fasilitas rumah. Jadi fasilitas rumahnya itu udah cukup nggak, ada penerangan nggak, ada sanitasinya nggak, MCK-nya nggak. Kemudian yang terpenting ada kemampuan untuk menahan gempa. Gitu. Nah, ini yang sering kita abaikan. Jadi mungkin rumah-rumah yang kita miliki atau mungkin kita lihat di sekitar kita kelihatannya udah bagus, tetapi konstruksinya ternyata belum tahan gempa sebenarnya. Nah, itu sebenarnya bisa dianggap sebagai kategori rumah tidak layak huni. Kenapa ini perlu diingatkan? Karena ya mohon maaf, kita harus belajar dari pengalaman. Dulu pernah ada gempa Jogja, tragedi ya di Jogja tahun 2006. Ada 71.000 rumah rusak total, dan korban meninggalnya 6.000. Kemudian korban luka-luka, yang luka berat maupun yang sedang, yang sampai cacat itu ada ratusan ribu. Dan inilah yang akan ditanggung oleh masyarakat, risiko ini, kalau rumahnya ternyata tidak layak huni dari sisi tadi kekuatan gempa. Nah, gimana kekuatan gempanya diukur? Dari minimal kedalaman fondasinya. Jadi minimal berapa, ada 6 atau 7
puluh sentimeter gitu, saya lupa, tapi ada ketentuannya yang diatur dan standar-standar itu seharusnya dipenuhi oleh rumah-rumah di Indonesia. Kalau tidak, maka terkategori rumah tidak layak huni meskipun kelihatannya bagus. Meskipun kelihatannya bagus, tapi berdasarkan syaratnya tidak masuk ke dalam kategori dan syarat itu gitu ya. Kalau lu ngeliatnya kayak gimana sih, Maksudnya? Nah, kalau rumah tidak layak huni sebenarnya ada datanya nih menarik nih. Jadi ternyata Indonesia ini ada 23 juta rumah yang masuk kategori tidak layak huni. Bayangin dari penduduk kita yang 200 sekian juta, 23 juta rumahnya itu tidak layak huni. Iya. Dan menarikkan ya, 10,6 jutanya itu atau 45% itu ada di perkotaan dan sisanya 55% di pedesaan. Jadi kalau ada orang yang bilang rumah tak layak huni banyaknya mungkin di desa, enggak juga. 45% ternyata banyak juga di perkotaan. Ini kan berarti menjadi PR besar loh buat kita semua gitu. Mungkin oke lah kumuh masalah tata kota, tapi kan kalau layak huni benar yang tadi Mas Argun bilang, kualitasnya gimana gitu, sanitasinya gimana, temboknya gimana. Soalnya rumah itu kan ya perlindungan kita dong. Layak huni berarti ya dia bisa melindungi kita secara sepenuhnya, mungkin dari gempa, dari hujan atau banjir dan sebagainya, kayak gitu sih. Bentuk perhatian yang harus diberikan oleh pemerintah seperti apa? Karena yang aku tahu nih biasanya mereka membangun ya karena ada lahan nih kosong, terus izinnya juga mungkin nggak ada IMB-nya atau apa, ya udah mereka main bangun-bangun aja, beranak pinak di situ, meluas di situ. Ya akhirnya nggak bisa diusir juga karena bingung situasional ini. Kayak satu contoh di wilayah daerah pemukiman KAI yang kita tahu nih di Manggarai, Bukit Duri, itu adalah kompleks KAI yang once kalau misalnya mau digusur harusnya mereka bisa, tapi yang terjadi di sana adalah mereka udah beranak pinak gitu. Rata-rata nggak ada yang punya surat izin surat hak milik di situ, nggak ada. Dan rumah-rumahnya begitu Mas, sangat masif, kan susah juga gimana cara memperbaikinya dan bentuk perhatiannya juga harus kayak gimana gitu. Ya, nah kalau itu sudah masuk ke pembahasan mengenai pemukiman kumuh. Jadi ada karakteristik pemukiman kumuh itu biasanya terjadi di perkotaan dan itu ada di lahan yang statusnya bukan milik. Jadi hak guna bangunan. Tapi rumahnya juga rumah tak layak huni semua rata-rata juga pasti. Karena itu orang yang menyerobot kadang, menyerobot atau dia sewa dari orang, artinya dia tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli tanah atau membangun rumah, dan dia memakai jalan shortcut untuk memiliki space tanahnya itu, dan kemudian ya dengan dana yang tersedia seadanya dia membangun rumah dan itu tidak masuk kategori layak huni gitu akhirnya. Dan ini kalau kemudian berjalan secara eksponensial, banyak orang melakukan hal yang sama, maka terciptalah pemukiman kumuh di situ. Karena itu mereka asal serobot biasanya, kemudian tidak ada IMB, tidak ada pemilikan tanah, hanya hak guna bangunan, atau kalau di Yogyakarta itu istilahnya mager sari. Kalau mager sari ini memang tidak ada HGB, tetapi dia dapat izin dari keraton. Kalau di Jogja kan istimewa ya, jadi tanah itu milik keraton. Kalau warga ingin menghuni di situ ya hanya itu statusnya jadi mager sari, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi. Tetapi mereka tidak memiliki tanah itu. Nah, karakteristik inilah yang ada banyak ditemukan di pemukiman kumuh di perkotaan gitu. Karena mereka ini pendatang dari luar, datang ke kota hanya untuk mengadu nasib, pendapatannya tidak tentu karena mereka kerja di sektor informal. Beda sama misalnya Yoli kan pekerja tetap, dia memiliki pemasukan yang lebih teratur dan itu bisa dipakai untuk membangun atau membeli rumah yang layak huni. Tetapi banyak saudara-saudara kita yang tidak seberuntung itu gitu, dan inilah yang menjadi problem di Indonesia karena perekonomian kita memang ya belum equal sekali, belum menciptakan equality di Indonesia. Kalau ini kita lebih fokusnya kemana sih? Kita lebih fokus kepada perapihannya atau merapihkan ini mereka-mereka yang tinggal di pemukiman kumuh dan mereka-mereka yang rumahnya memang tidak layak huni untuk kemudian diperbaiki, diberi perhatian penuh, atau seperti apa kalau yang lo lihat? Karena kan misalnya ngusir nih satu tempat atau mau dirapin susah loh Mas. Mereka diusir dari satu tempat itu, mereka bikin lagi tempat yang baru sama. Bentukannya sama, kayak gitu-gitu juga. Banyak faktor sih, ya kayak itu dia, mungkin awalnya kan ya balik lagi ketersediaan rumah kan ya, sandang, pangan, papan itu kan kebutuhan dasar, itu udah pasti harus dipenuhi semua manusia kan. Karena ketersediaannya tidak ada, pengawasannya tidak ada, tata kotanya juga tidak jelas, akhirnya itu muncul rumah-rumah kumuh itu mungkin problem pertama.
Ya. Problem kedua itu ya rumah tidak layak huni, balik lagi karena kualitas ekonomi dari masyarakat itu. Dia nggak bisa memenuhi kebutuhan papannya dia karena ekonomi dia nggak cukup. Akhirnya dia bangun rumah seadanya. Walaupun memang surat-suratnya segala macam bodong lah gitu ya. Misalnya ada juga ada yang lengkap mungkin ya. yang di pedesaan atau di mana gitu. Tapi dari sisi kualitas ya tidak bisa sepenuhnya melindungi dia gitu untuk hujan, mungkin banjir dan segala macam hal-hal yang itu. Dan ada presiden juga pernah bilang, jadi rumah tidak layak huni juga salah satu pemicu dari stunting. Kurang gizi. Jadi hampir saya datanya kurang ada ya, tapi hampir mayoritas dari rumah layak huni itu menyebabkan stunting. Berarti kan itu mempengaruhi juga kualitas dari SDM kita juga dong. Ya. Hanya dari permasalahan rumah gitu. Betul. Gimana tuh Mas? Ya memang kalau problem utamanya adalah kesenjangan ya. Tadi kesenjangan pendapatan, dan di sisi lain problem kedua adalah komodifikasi perumahan. Mungkin Sobat Cuan tidak banyak paham ya bahwa sebenarnya perumahan atau hak untuk memiliki rumah yang layak itu dijamin di hak asasi manusia loh. Jadi bagian dari hak asasi manusia itu memiliki rumah yang layak. Langsung iya. Jadi hak itu menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Nah, dulu Indonesia mulai pada tahun 80-an ya, zamannya Pak Harto, mulai tuh banyak konsep pembangunan perumahan oleh swasta. Itu dengan asumsi bahwa swasta bisa membantu tugas pemerintah untuk menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat gitu. Tetapi pada perkembangan selanjutnya, aspek bisnisnya yang cenderung dikedepankan gitu. Sekarang banyak pengembang yang lebih memilih membangun rumah untuk ya masyarakat menengah ke atas karena pasarnya lebih pasti gitu ya. Di sisi lain kalau mereka membangun untuk masyarakat bawah atau MBR ya, masyarakat penghasilan rendah, itu kan harus dipaksa dulu. Jadi ada kan keaturan pemerintah soal proporsi pembangunan rumah ya di antara pengembang harus berapa persen gitu ya. 20%, 30 dan 50 kalau tidak salah rasionya. 20% rumah untuk MBR, 30 untuk yang menengah dan 50% untuk yang atas misalnya. Nah, itu sudah diatur, tetapi juga pengembang tidak banyak yang mematuhi itu. Gitu. Dan kenapa problemnya seperti ini? Ya karena kemudian ketika perumahan yang menjadi hak dasar manusia itu dikomersilkan tanpa ada intervensi atau regulasi pemerintah yang kuat, maka aspek bisnisnya mengemuka. Maka rumah-rumah yang dibangun oleh teman-teman pengusaha properti ini akhirnya menjadi komoditas investasi gitu. Jadi sekarang bisa dibayangkan dari berapa 270 juta penduduk Indonesia, 49%-nya ini data Kementerian PUPR itu masuk atau tinggal di rumah yang tidak layak huni. Jadi 50% masyarakat kita di Indonesia ini itu tinggal di rumah tidak layak huni. Sementara kalau kita lihat pasokan pembangunan rumah itu kan selalu ada gitu ya. Memang sekarang masih ada backlog perumahan. Yaitu tadi ada kelangkaan. Tetapi teman-teman pasti juga sering baca berita atau bahkan melihat dengan mata kepala sendiri betapa banyaknya unit-unit apartemen atau rumah-rumah di perumahan yang kosong. Kayak gitu. Karena apa? Karena rumah itu jadi komoditas, orang beli, kemudian dijual lagi. Dan menunggu orang yang beli lagi dengan harga yang lebih tinggi. Dan ini menciptakan gelembung harga pada akhirnya. Gitu ya. Tadinya 200 juta, tetapi kemudian sudah masuk ke pasar. Kan udah gak pasar primer ya. Kalau primer kan dari pengembang ke masyarakat langsung yang beli. Udah pasar sekunder, tersier, udah tersier strata 1, 2, 3, 4. Artinya harganya meningkat terus. Akhirnya masyarakat menengah ke bawah juga akhirnya kesulitan untuk mengakses perumahan itu. Nah, ini problem yang sistematis gitu. Bisa ada percontohan nggak sih misalnya di luar gitu, atau memang bubble property mah banyak juga yang terjadi ya, misalnya kayak di China juga sama kayak gitu. Cuman maksudnya kalau untuk sistem di Indonesia gitu, apa dipermudah untuk akses kepemilikannya, bunganya mungkin lebih dipermudah. Nah sekarang mereka yang tinggal di rumah tidak layak huni mungkin diberikan himbauan untuk lepas rumahnya, ntar diganti rugi terus pindah ke tempat yang lebih layak huni, mungkin nggak sih kayak gitu? Karena kan ini akan jadi bubble muter-muter aja di situ. Setelah dia beranak pinak akan susah untuk istilahnya apa ya, ditertibkan, susah banget. Kayak yang di bantaran kali Ciliwung udah mau diberesin kayak apapun, mau dirapin, tetap aja mereka di situ. Enggak kok, orang saya udah dari dulu di sini, cari kerja di sini, makan di sini, dan nggak ada yang bisa juga bergerak gitu. Nah kadang juga akhirnya dapat sambungan listrik, kemudian bahkan bisa dapat dari KTP mana ya? Gitu ya. Nah ya fasilitas yang bikin nyaman. Itu dia. Akhirnya kalau kondisi seperti itu, faktor kemanusiaan ada yang sering dikedepankan gitu. Karena aduh kasihan nih masa digusur terus. Ada kan kalau digusur ada ya penolakan teman-teman di
pembela hak asasi manusia. Ya ini menjadi dilema karena kalau kemudian digusur secara langsung tidak ada kompensasi, ya emang tidak adil gitu, tidak memiliki rasa perih kemanusiaan. Tetapi kalau kita mau memberikan penggantian itu kan berarti harus ada cost. Nah, apakah pemerintah memiliki cost yang cukup gitu. Jadi memang ini memutus lingkaran setannya dari mana ini agak susah, tapi menurut saya pemerintah harus memulai dulu minimal dari awal. Pertama intervensi dari aturan tata ruang di kota-kota besar. Jadi kalau memang peruntukannya bukan untuk hunian, bantaran kali misalnya, atau daerah yang ya rawan banjir, ya memang jangan ada pemukiman. Kalau ada pemukiman langsung digusur, langsung diingatkan, jangan sampai menunggu pemukiman itu berkembang menjadi kampung gitu ya, kampung yang akhirnya sulit untuk digusur. Itu yang pertama dulu. Jadi jangan tambah masalah, ini dulu diatasi dulu. Yang jangan ada pemukiman kumuh yang baru, minimal itu. Kemudian yang kedua, kalau RTLH pemerintah sekarang baik loh, udah ada alokasi dananya 2 triliun. Cara dapatnya gimana? Jadi itu ada pendataan, verifikasi di desa-desa. Tiap desa akan mengajukan, ini ada warga kami yang rumahnya tidak layak huni, udah gubuk, reot kayak gitu misalnya mau ambruk, difoto dan diverifikasi. Nah, nanti dananya dicairkan, untuk dibantu dibedah rumahnya, dibedah rumah gitu ya. Iya. Nah, ini saya pikir itu lebih mudah untuk sinterklas, itu lebih mudah lah ya. Tetapi yang agak susah itu ya kalau terkait dengan ya berbagai lintas kepentingan terkait dengan pemukiman kumuh di perkotaan. Nah, itu agak susah. Memang harus pertama aturannya dijaga dulu. Jangan ada pemukiman kumuh yang baru. Nah, pemukiman kumuh yang lama bagaimana? Menurut saya ya dirapikan. Kenapa dia dianggap kumuh? Karena kan pertama minimal ya sesuai dengan pandangan masyarakat umum, tidak layak dipandang mata. Kemudian juga emang tidak layak kalau kita berada di sana itu nggak nyaman. Kenapa? Bau, sampah di mana-mana misalnya, tidak beraturan, padat sekali. Nah, hal-hal seperti itu bisa diatasi dengan misalnya kan kemarin di Semarang misalnya itu ya ada Kampung Pelangi. Diatur minimal dari penampakannya udah cantik dan sanitasinya dibereskan. Dan kalau sanitasi ini memang juga harus ada kedisiplinan warganya gitu. Jadi percuma kalau kemudian dikasih tempat sampah atau kemudian tempat pembuangan air, kalau kemudian ya mampet-mampet juga. Jadi ya masyarakat juga harus menjaga lingkungannya mereka sendiri gitu. Kan saya pernah ingat tuh dulu pernah ramai itu ada postingan di kota mana itu di Jepang. Itu selokannya jadi tempat ikan saking bersihnya ya. Saking bersihnya. Di Semarang ternyata ada gitu. Kemudian di mana di Malang kalau tidak salah itu juga ada. Nah, hal-hal kayak gini kalau bisa dijalankan di satu tempat, di tempat lain di Indonesia seharusnya juga bisa gitu. Hanya kita harus lebih tertib dari diri sendiri, diatur di tingkat warga juga untuk tidak membuang sampah di selokan, untuk membiarkan selokan mengalir deras sehingga kedangkalan dan kepekatan tanahnya dan kotorannya tidak terlalu tinggi seperti itu. Gue setuju sih, karena memang persoalan rumah ini krusial banget ya. Betul. Kayak punya tanahnya aja untuk ngebangun kan butuh biaya. Untuk ngebangun yang masuk ke standar layak juga nggak murah ya, nggak murah ya kan. Mesti juga ada budget ya, belum lagi ditambah inflasi bahan bangunan dan lain-lain. Mahal, kayaknya memang susah ya untuk punya rumah di Indonesia ya. Ya itu, keterjangkauan kita karena inflasi semakin lama, kemampuan kita untuk membeli sebuah rumah akan semakin turun, itu udah pasti gitu. Kayak ada contoh ringan deh gitu, zaman bokap gue, dia mungkin kebeli rumah, dia kerja tahun 80-an gitu, awal mulai kerja, dia kebeli rumah saat usia 20-an. Zaman kakak gue, dia kerja di tahun 2000-an awal, dia kebeli rumah saat usia 30. Gimana zaman yang anak muda itu kan udah kelihatan. 40. Enggak. Jangan sampai. Kan ini berarti menggambarkan ya, walaupun memang BI punya datanya IHPR cuma tumbuh sekitar 2-3%, tahun ini cuma 1% gitu. Tapi realnya di keluarga gue aja udah kelihatan gitu. Bokap gue agak muda. Kakak gue lebih tua lagi. Ke gue umur berapa belum ke bawah-bawahnya lagi gitu. Ya, betul. Karena tingkat kemampuan dia membeli rumah itu semakin berkurang karena inflasi. Mungkin salah satu caranya yaitu rumah-rumah subsidi itu. Cuman kalau bisa ya embel-embel subsidi yang kurang layak itu bisa dihilangkan lah gitu. Karena ada banyak orang nggak mau subsidi, rumahnya kualitasnya kurang oke nih gitu kan. Kadang ini atau jaraknya jauh nggak masuk akal, cobalah di marketingin nih pemerintah biar rumah subsidi lebih oke gitu. Gue juga mau kalau bisa. Gue juga mau loh. Tetangga dong kita jadi. Tapi emang bener sih, emang itu mungkin kalau misalnya Sobat Cuan diwarisin rumah, kalau dijual dibeliin rumah lagi gitu. Jangan dibeliin yang lain-lain kan, diwarisin rumah, tinggalin rumahnya, jangan
malah dijual, lu jadi nggak punya beli rumah. zaman sekarang. Ya. Susah banget. Cuman apa yang terjadi di kita ini mungkin sebagai salah satu percontohan karena negaranya negara padat kali ya Mas ya. Persoalan-persoalan yang dialami oleh negara yang berpenduduk padat. Kayak di Amerika nih ada salah seorang vlogger juga suka gue nonton di YouTube. Dia suka ngambil sisi lain Amerika, daerah kumuh di Los Angeles gitu ya, dimana mereka malah lebih parah pakai tenda loh, and mereka pup pipis tuh di pinggir jalan, dimana setiap malam itu akan ada petugas yang bawa mobil penuh air disemprot gitu. Tapi pemerintah juga nggak bisa apa-apa karena mereka akan tetap aja balik situ, pasang tenda, tidur lagi di situ. Lebih parah sih sebenarnya kalau yang gue lihat sih. Memang problem kesenjangan tuh ada di semua negara gitu. Ya, tapi menurut saya memang ada solusi yang bisa ditengok-tengok lah ya dari negara tetangga kita, Singapura. Singapura itu kan negaranya sepetak doang lah ya. Nah, dan masyarakatnya tuh meningkat terus pertumbuhan populasinya, bukan karena kelahiran, tapi karena imigran. Makin banyak dari berbagai negeri, dari Eropa, Cina, dari semua lah, termasuk Indonesia banyak sana. Nah, bagaimana mereka mengatasi problem itu? Ya mau tidak mau mereka harus, ya memang ada penggusuran sih. Jadi memang kampung kumuh itu dulu ada. Jadi kota-kota baru yang kumuh itu dibangun sama masyarakat pendatang tadi itu, imigran-imigran, di misalnya di daerah kawasan pemakaman yang tua, makam-makam tua itu tuh dibangun rumah, mereka tinggal di atas makam-makam gitu ya. Sama di Jakarta juga kadang ada beberapa itu. Nah itu harus dirapikan dan mereka memberikan kompensasi. Anda kami gusur, kami rapikan, tetapi ya kami beri rumah penggantinya, kayak gitu. Awal-awalnya itu juga tidak terlalu menarik masyarakat mereka karena tidak melakukan pendekatan kultural. Jadi di sana itu kan melting pot, ya jadi multiras gitu. Nah ternyata tidak ada misalnya aturan untuk mengharmonisasikan masyarakat yang tinggal di situ. Jadi kalau yang mayoritas ras A tinggal di situ, ras satunya males, kayak gitu. Nah ini yang tidak diatur. Makanya dulu pemerintah Singapura pernah melakukan pengaturan semacam, kalau di Afrika Selatan ada segregasi. Kalau ini integrasi, diwajibkan. Jadi satu flat apartemen tower itu saya ada beberapa ras yang ya harus diatur, itu semuanya harus ngumpul biar ada multipot culture. Nah ini yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah. Kita harus membangun hunian-hunian public housing seperti di Singapura, tidak memakai dana swasta tapi dana APBN memang. Dan itu memungkinkan masyarakat tuh memiliki hunian layak. Saya tidak bilang rumah layak. Artinya apa? Kalau rumah itu seperti memiliki ya. Kalau hunian kan yang penting dia memiliki tempat untuk bernaung, berlindung, dan itu aman. Dan itu sesuai dengan hak asasi manusia tadi, pemukiman dan hunian yang layak. Inilah yang saya pikir perlu dilakukan oleh pemerintah. Rusunawa-rusunawa yang dibangun sekarang semestinya diperbanyak dan melakukan edukasi ke masyarakat bahwa Anda tuh nggak harus punya rumah tapak gitu. Karena secara teoritis luas lahan di Indonesia itu berapa? Tidak berubah, tidak bertambah, sementara masyarakatnya bertambah. Kalau semua ingin rumah tapak, ya pasti habis. Di Singapura nggak mungkin orang bangun rumah tapak kalau Anda tidak miliarder sekali gitu ya. Makanya public housing itu artinya masyarakat menengah, masyarakat ke bawah, mereka tinggal di pemukiman vertikal. Dan ini saya pikir solusi untuk perkotaan. Dan mudah-mudahan pemerataan juga ya, nggak cuma di kota besar tapi di beberapa kota-kota lain di Indonesia juga melakukan hal yang sama ya. Jadi permasalahan kayak gini juga bisa tuntas. Nah mudah-mudahan bahasan kita juga menjawab pertanyaan dan kegelisahan Pak Miftah ya Pak ya. Tapi Mas kalau masih kurang silakan bombardir lagi Mas Argun melalui DM. It's okay. Jadi segitu aja Sobat Cuan pembahasan koneksi hari ini. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita di mana aja. Ada di Google Podcast, ada di Apple Podcast, ada di Spotify, dan ada di Anchor. Ya, jangan lupa follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap_cuan, like, share, komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa podcast kita hari ini juga tayang loh di CNBC Indonesia TV. Thank you Sobat Cuan, sehat-sehat terus. Maria Katarina pamit. Argun pamit. Yuli pamit. Bye.